Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mauludin Rizky Pratama dari Program Studi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai limbah dan pencemaran. Yang pertama, ada jenis-jenis limbah. Jadi jenis-jenis limbah yang pertama ada limbah padat, yang mana limbah padat merupakan limbah yang berbentuk padat atau semi padat. Nah, limbah padat ini dapat berasal dari berbagai sumber. Salah satunya adalah sampah rumah tangga, seperti kaleng sarden, lalu styrofoam bekas pembungkus makanan, dan lain-lain. Sumber limbah padat yang kedua adalah limbah konstruksi. Limbah seperti beton, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya, limbah padat juga dihasilkan melalui proses medis. Jadi proses medis atau tindakan medis itu juga menimbulkan limbah padat seperti jarum suntik, perban, dan lain-lain. Baik, lanjut. Selanjutnya jenis limbah yang kedua ada limbah cair. Jadi limbah cair ini merupakan limbah yang berbentuk cairan serta dapat mengalir. Nah, sama seperti limbah padat, limbah cair juga berasal dari berbagai sumber, tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Limbah cair ini juga berasal dari sumber industri, ya, rumah tangga, pertanian, dan juga proses pengolahan. Selanjutnya untuk jenis-jenis limbah yang ketiga ada limbah B3. Jadi limbah B3 atau bahan berbahaya beracun merupakan jenis limbah yang mengandung zat-zat berbahaya yang beracun serta dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Nah, limbah B3 ini biasanya berasal dari industri, laboratorium, rumah sakit, serta sektor-sektor lainnya yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Dan untuk contoh limbah B3 yang sering kita temukan sehari-hari adalah limbah baterai yang sudah tidak digunakan kembali. Nah, baterai yang sudah tidak digunakan kembali tersebut merupakan salah satu dari contoh limbah B3. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber-sumber pencemaran. Untuk sumber pencemaran yang pertama ada sumber pencemaran industri, yang mana sumber pencemaran industri ini merujuk pada berbagai aktivitas dan proses industri yang menghasilkan limbah atau emisi, yang mana limbah atau emisi tersebut itu dapat mencemari lingkungan. Nah, pencemaran melalui industri ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti limbah cair, limbah udara, maupun limbah padat.
Baik, selanjutnya ada sumber pencemaran yang dihasilkan melalui transportasi. Jadi sumber pencemaran transportasi ini merujuk pada berbagai aktivitas transportasi yang menghasilkan emisi gas buang dan polusi udara yang dapat mencemari lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersama, transportasi merupakan salah satu sektor utama yang berkontribusi terhadap polusi udara. Sedangkan beberapa contoh sumber pencemaran transportasi ada emisi kendaraan bermotor, yang mana kendaraan bermotor seperti mobil, truk maupun sepeda motor itu sendiri menghasilkan emisi gas buang yang terjadi akibat proses pembakaran bahan bakar kendaraan dengan mesin pembakaran internal, yang mana menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin atau diesel yang menghasilkan gas seperti karbon dioksida atau CO2 maupun nitrogen oksida dan partikel-partikel kecil. Nah, emisi ini juga berkontribusi pada polusi udara dan perubahan iklim. Selanjutnya ada sumber pencemaran pertanian. Jadi sumber pencemaran pertanian ini merujuk pada beberapa aktivitas kegiatan pertanian yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Lantas ada di benak kita, mengapa pertanian juga menjadi sumber dari pencemaran? Sedangkan kita ketahui bersama, pertanian merupakan sektor yang penting dalam menyediakan makanan dan bahan baku masakan. Namun, dalam praktiknya, beberapa pertanian juga dapat memiliki dampak negatif terhadap ekosistem dan kualitas lingkungan. Salah satu contoh sumber pencemaran dari pertanian adalah penggunaan pestisida yang digunakan dalam melawan hama maupun penyakit pada tanaman. Nah, penggunaan pestisida yang berlebih atau tidak tepat justru malah akan mencemari tanah dan airnya. Nah, jika pestisida tersebut tidak diaplikasikan dengan benar, mereka juga dapat mencemari sumber air serta dapat mengganggu ekosistem air tanah. Selanjutnya ada dampak pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Nah, dampak-dampak yang timbul akibat pencemaran lingkungan itu meliputi kerusakan ekosistem. Jadi pencemaran lingkungan itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem
serta mengancam keanekaragaman hayati dan menghancurkan habitat alam. Kerusakan ekosistem tersebut akan berpengaruh terhadap air, udara, dan juga tanah. Selanjutnya, dampak yang kedua adalah pencemaran air. Jadi, limbah industri maupun limbah pertanian dan juga limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai itu dapat mencemari sumber air. Nah, pencemaran air ini nantinya dapat menyebabkan kematian organisme air, lalu berkurangnya kualitas air minum, dan juga kerusakan ekosistem perairan maupun air tanah itu sendiri. Lalu dampak yang ketiga ada pencemaran udara. Jadi seperti yang disinggung pada slide-slide sebelumnya, emisi dari industri maupun kendaraan bermotor itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan bagi manusia maupun hewan, serta hal tersebut juga nantinya akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Lalu dampak yang keempat ada kerusakan tanah. Jadi penggunaan pestisida yang berlebihan, ya, maupun pembuangan limbah industri yang tidak tepat itu akan berpengaruh terhadap tanah, ya. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan menyebabkan kerusakan tanah, yang mana apabila tanah sudah mengalami kerusakan, maka hal tersebut akan menghambat pertumbuhan tanaman serta mengurangi kesuburan tanah itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya dampak yang kelima adalah terjadinya perubahan iklim. Jadi pencemaran lingkungan, ya, terutama dalam bentuk emisi gas rumah kaca itu berkontribusi terhadap perubahan iklim global maupun peningkatan suhu. Nah, hal-hal tersebut, ya, itu disebabkan oleh lingkungan yang sudah tercemar. Lalu dampak yang terakhir adalah gangguan kesehatan bagi manusia. Jadi dampak pencemaran lingkungan ini bukan hanya berpengaruh kepada tanah, tumbuhan, hewan, tapi juga berpengaruh juga terhadap gangguan kesehatan manusia. Karena pencemaran lingkungan tersebut akan menimbulkan beberapa penyakit bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya
kita akan membahas mengenai penanganan limbah yang tepat. Jadi penanganan limbah yang tepat itu sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, untuk menangani limbah tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil dalam penanganan limbah yang tepat. Yang pertama adalah dengan mendaur ulang, yang mana limbah tersebut nantinya dipilah berdasarkan jenisnya, seperti kertas, plastik. Kemudian dari limbah-limbah tersebut dapat diproses untuk dijadikan suatu produk baru, seperti tas dari limbah bungkus plastik makanan, ya, dan lain-lain. Lalu limbah itu juga dapat dilakukan pengolahan limbah. Lalu limbah-limbah yang ada itu juga dapat dilakukan pengelolaan limbah, ya. Jadi seperti limbah organik, seperti sampah sisa makanan maupun limbah pertanian, itu dapat diolah kembali dengan dijadikan kompos misalnya, atau dapat diolah menjadi biogas, ya, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, limbah-limbah yang ada itu dapat dilakukan pengelolaan sampah. Jadi sampah-sampah yang masih memiliki nilai jual, ya, atau yang masih memiliki nilai ekonomis, itu dapat dikumpulkan lalu dapat dijual kembali, ya, seperti yang dilakukan di bank sampah di sekitar tempat kita tinggal, serta dapat dilakukan upaya pengelolaan sampah organik tersebut, ya, bisa dikelola kembali dan lain sebagainya. Selanjutnya, upaya-upaya pencegahan pencemaran itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi terbarukan. Jadi beralih dari sumber energi fosil yang mencemari seperti batu bara, ya, yang pada prosesnya nanti menghasilkan polusi, ya. Itu kita bisa beralih ke energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air, dan lain sebagainya. Yang mana tujuan dari penggunaan emisi terbarukan tersebut adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, pembangkit listrik tenaga surya merupakan salah satu contoh energi terbarukan
yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi bersih. Selanjutnya ada praktik hijau, yang mana praktik hijau ini melibatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan mengurangi jejak karbon. Beberapa langkah praktik hijau yang dapat diadopsi termasuk penghematan energi dengan menggunakan peralatan hemat energi, ya, serta mengurangi penggunaan air dan menggunakan air secara bijak, lalu mendaur ulang dan mengurangi limbah, serta mempromosikan transportasi berkelanjutan seperti penggunaan kendaraan listrik atau berbagai kendaraan. Selanjutnya yang terakhir ada peraturan lingkungan. Nah, pemerintah selaku pembuat kebijakan itu dapat memainkan peran penting dalam melindungi lingkungan dengan menerapkan peraturan yang ketat terkait emisi, pengolahan limbah, dan penggunaan sumber daya alam. Nah, peraturan ini itu dapat membatasi aktivitas industri yang mencemari dan juga mendorong untuk melakukan investasi dalam teknologi bersih dan memberikan insentif bagi perusahaan yang mengadopsi praktik ramah lingkungan. Nah, selanjutnya terdapat studi kasus pencemaran air Sungai Teluk Dalam yang berada di Banjarmasin. Jadi, pada tahun 50-an, Sungai Teluk Dalam yang berada di Banjarmasin tersebut itu menjadi perlintasan perahu besar maupun kecil. Nah, pada tahun 50-an tersebut, air yang ada pada Sungai Teluk Dalam itu masih dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Namun, pada awal tahun 65, warga di sekitar sungai itu mulai padat. Nah, namun pada awal tahun 65-an, Sungai Teluk Dalam yang berada di Banjarmasin warga yang berada di sekitar sungai tersebut itu mulai padat. Nah, dengan makin banyaknya warga yang berada di sekitaran Teluk Dalam tersebut, maka dibuatlah di situ jembatan penyeberangan. Banyak sekali jembatan penyeberangan yang ada di Sungai Teluk Dalam tersebut. Nah, yang mana pembangunan jembatan penyeberangan tersebut itu menghalangi jalur dari perahu. Nah, sampai pada saat ini Sungai Teluk itu hanya memiliki garis sempadan dengan pemukiman itu kurang dari 5 meter. Nah, faktor pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut adalah disebabkan oleh manusia. Karena warga tersebut bermukim di bantaran sungai, maka
masyarakat tersebut juga eh, dengan terbiasa membuang sampah rumah tangga mereka ke dalam sungai, yang mana hal tersebut mengakibatkan air dalam sungai itu tercemar. Selain itu, faktor yang uh, menyebabkan air sungai Teluk Dalam yang ada di Banjarmasin tersebut tercemari adalah dikarenakan pepohonan uh, yang ada di sekitar sungai Teluk Dalam tersebut itu ditebangi, sehingga karena berkurangnya pepohonan yang ada di sekitar sungai Teluk Dalam tersebut, itu mengakibatkan terganggunya kualitas daripada air tanah yang ada di sekitar sungai Teluk Dalam. Nah, dari tercemarnya air sungai Teluk Dalam yang disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, itu diperlukan suatu program dengan konsep ramah lingkungan yang difokuskan kepada masyarakat yang ada di sekitaran air sungai Teluk Dalam tersebut. Dengan cara apa? Ya dengan cara mensosialisasikan kepada mereka agar tidak membuang sampahnya ke air sungai, serta dilakukan penanaman kembali pohon di beberapa titik-titik tertentu yang masih memungkinkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah-langkah untuk mengurangi limbah dan pencemaran. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah dan pencemaran adalah dengan melakukan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Jadi, penting untuk memberikan pendidikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari limbah dan pencemaran terhadap lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kampanye, edukasi, seminar, dan juga program pelatihan agar supaya masyarakat memahami pentingnya mengurangi limbah dan mempraktikkan hidup ramah lingkungan. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi limbah dan pencemaran adalah dengan inovasi teknologi. Jadi pengembangan teknologi ramah lingkungan dapat memberikan kontribusi. Misalnya adalah dengan mengembangkan teknologi pengolahan limbah yang lebih efisien. Ya, selanjutnya langkah untuk mengurangi limbah dan pencemaran itu dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama lintas sektor, yakni kerjasama antara pemerintah selaku pemangku kebijakan, sektor swasta, organisasi non-pemerintahan, dan masyarakat penting untuk mengurangi limbah dan pencemaran.
Nah, jadi diperlukan suatu upaya untuk dapat mengurangi limbah dan pencemaran adalah salah satunya eh, dengan cara kita beralih dengan eh, menghindari pemakaian barang sekali pakai, ya. Jadi kesimpulannya, untuk mengurangi limbah dan pencemaran itu diperlukan beberapa upaya. Salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu kita juga dapat meningkatkan daur ulang serta mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.